Nah, ini transgender umroh dengan kondisi transgendernya. Kok bisa lolos di imigrasi? Pasti di imigrasi dia akan dengan kondisi fitrahnya, kodratnya, karena akan dicek di Hola netizen yang tercinta, Isa Zega muncul lewat media sosialnya untuk mengklarifikasi keberadaannya setelah huru-hara tentang dirinya yang disebut sudah melakukan penistaan agama. Tudingan penistaan agama itu karena Isa Zega disebut sebagai seorang transgender dan umroh menggunakan baju perempuan. Nikita Mirzani yang mendukung Henny Kristianto yang melaporkan Isa Zega ke polisi menyebut jika Isa Zega kini disembunyikan di suatu tempat karena ketakutan. Isa Zega sendiri melalui media sosialnya membantah jika dirinya bersembunyi atau disembunyikan pihak tertentu. Dia menegaskan dirinya masih berada di Tanah Suci. Dia membeberkan jika akan pulang pada 29 November 2024 mendatang, sehingga dirinya memastikan sekali lagi masih berada di Tanah Suci, bukan di Sidoarjo seperti yang dituduhkan. Kemarin-kemarin dirinya tidak muncul karena mengaku masih fokus menjalankan ibadah umroh. Dia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan kabur. Malah Isa Zega mengaku senang jika nantinya akan dipanggil MUI atau pihak kepolisian atas tuduhan penistaan agama ini. Dia tidak merasa takut karena tidak bersalah. Hanya saja dari live dan beberapa video yang dibagikan Isa Zega, netizen yang berbakti justru curiga tempat itu bukanlah di Mekah atau Madinah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu nggak sih, kemarin itu kan sempat beredar video bahwa si Bang Sahrul ini balik ke Malaysia. Setelah dari Malaysia barulah dia balik ke Indonesia. Dan kalian tahu sebenarnya informasi yang terjadi itu apa? Dan ternyata teman-teman di video terbarunya ia mengatakan bahwa dia itu masih ada di Mekah. Dia balik lagi tuh dari Madinah ke Mekah lagi dan katanya mau lanjut umroh lagi. Aduh, Bang Sahrul. Jadi kayak gini ya kemungkinan ya, kalau misalkan saya lihat ya, si Bang Sahrul ini masih mikir bahwa dia ini bermasalah sama orang-orang atau kepada haters yang membencinya atau orang-orang yang bermusuhan dengan dia. Dia nggak tahu apa sekarang permasalahan yang dia hadapi itu lebih kompleks dari sekedar hatersnya. Karena bagaimana tidak, di sana dia sudah menistakan agama Islam dengan melakukan umroh dengan metode perempuan. Syukur-syukur tuh para petugas keamanan yang ada di Mekah sana itu tidak tahu kalau dia ini sebenarnya adalah laki-laki atau transgender. Coba aja kalau misalkan mereka itu tahu yang berkerudung ini adalah seorang laki-laki, tentunya mereka pasti akan mengambil tindakan kepada Bang Sahrul. Jadi dulu itu pernah ada juga kasus yang sama kayak Bang Sahrul ini, tapi kejadiannya di Malaysia sana. Dia melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Sahrul sekarang. Dan apa yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, dia ditolak untuk kembali lagi. Dan kalau misalkan dia balik, itu pasti akan ditahan dan akhirnya dia menetap di Australia. Lalu bagaimana dengan Bang Sahrul? Apakah pemerintah Indonesia akan melakukan hal yang sama dengan pemerintah Malaysia? Bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Aduh, padahal sekarang ini kita itu lagi seru-serunya loh di media nontonin banyak banget para koruptor yang ketangkep di eranya Prabowo Gibran. Ini tiba-tiba ada waria yang melaksanakan ibadah umroh, memakai pakaian perempuan, berada di sapnya perempuan, otomatis dong itu waria adanya juga di lingkungan perempuan. Padahal itu laki-laki, bukan muhrim loh itu. Aduh, tuh waria ada-ada aja sih. Tapi sih yang ini jangan sampai lolos. Ini harus kita kawal terus. Masih inget dong teman-teman kasusnya Lina Mukreji yang kena pasal penistaan agama gara-gara makan babi baca bismillah dulu. Itu aja udah masuk tuh pasal penistaan agama. Masa yang ini enggak? Kawal terus, kawal sampai beres. Waria ada-ada aja sih. Heran deh. Ini kan lagi viral Isa Zega kan umroh, ya kan. Padahal dia transgender. Dan itu menurutku ya penistaan agama, ya kan. Apalagi di Mekah dia menggunakan pakaian serba perempuan. Jangankan Isa Zega, kalau Lina Mukreji ya kan, dia sebenarnya kesalahannya kecil guys, ya kan. Dia cuma makan babi, terus mohon maaf dia tiba-tiba mengucapkan bismillah atau apa ya, itu kan jadi penistaan agama, akhirnya dipenjara, ya kan. Nah ini Isa Zega, ya kan, ini harus bener-bener jadi contoh buat transgender yang lain. Jadi jangan mempermainkan suatu agama.
satu lagi yang penting, nggak cuma di Alkitab ataupun mungkin di kitab suci agama lain ya. Walaupun kita sudah operasi kontol jadi meme ya kan, kamu nanti kalau mati ya kan, walaupun ragamu itu di dunia itu perempuan ya sangat-sangat sempurna, kamu mati ya rohmu itu dalam keadaan berkontol guys gitu loh. Jadi kamu tetap masuk ke penghakiman ya, kamu ragamu adalah laki-laki gitu loh. Ngerti nggak sih? Mudeng ya gue ya. Transgender umroh di Tanah Suci dengan kondisi transgendernya, apakah sah ibadahnya? Dan ini salah siapa? Kenapa bisa lolos? Apakah transgender ini umroh mandiri atau dengan travel? Ayo kita bahas sebentar ya. Di dalam agama Islam, manusia itu ya dinilai dari fitrahnya, dari kodratnya. Jadi mau gimana pun juga, tetap dia harus beribadah sesuai dengan kodratnya. Walaupun ada negara atau ada hukum yang melegalkan itu, tapi di mata Islam tetap dia sesuai dengan fitrahnya. Jadi kalau transgender ini umroh, dia harus kondisi aslinya, kondisi fitrahnya. Ya kemarin-kemarin juga ada transgender umroh itu dengan kondisi aslinya. Itu Bang Isa dukung. Tapi bukan berarti Bang Isa mendukung transgendernya. Tapi Bang Isa mendukung dia umroh, semoga dapat hidayah di Tanah Suci. Nah ini transgender umroh dengan kondisi transgendernya. Kok bisa lolos di imigrasi? Pasti di imigrasi dia akan dengan kondisi fitrahnya, kodratnya. Karena akan dicek di imigrasi, pasti dia akan berpakaian laki-laki. Pasti. Ya. Nah ini kok bisa lolos? Ini kemungkinan besar dia umroh mandiri. Kalau dengan travel, ini kemungkinan besar enggak. Karena apa? Karena kan dia nanti bersama rombongan. Terus nanti dia akan punya teman sekamar. Terus nanti ke Tanah Sucinya juga dengan bus biasanya grup. Dan juga kalau umrohnya kan bareng-bareng dengan grup. Jadi kalau dengan travel ini kemungkinan kecil. Bagaimana dia pesen visa, kok visanya lolos? Nah, bagi orang atau bagi perwakilan yang mengeluarkan visa atau travel yang mengeluarkan visa, ini nggak bisa kita salahkan. Karena yang mengeluarkan visa itu hanya ngelihat ID, ya paspor, ya tiket PP, dan lain sebagainya. Dan yang mengeluarkan visa, yang berhak mengeluarkan visa atau tidak mengeluarkan visa itu adalah muasasa. Travel, kami ini travel atau perwakilan dari muasasa itu hanya menyodorkan berkas. ACC dari muasasa. Nah, kan muamalahnya ini kan hanya dengan visa. Berarti apapun yang dilakukan oleh transgender ini di Tanah Suci, yaitu adalah tanggung jawab dari jamaahnya sendiri. Jadi yang mengeluarkan visanya nggak bisa disalahkan. Dan ada juga seorang transgender di negara tetangga melakukan hal yang sama, ibadah Tanah Suci dengan kondisi transgendernya, saat pulang ke negaranya langsung dimiskinkan dan diusir dari negaranya. Dan semoga ya pemerintah Indonesia melek aware akan hal ini, ya mencegah ya hal ini supaya tidak terulang lagi. Dan kita semua menjaga supaya hal ini tidak terulang lagi. Gimana menurut kalian teman-teman? Setelah aku paham alurnya, aku juga mendengar beberapa pernyataan dari Kak Nikita Mirzani, Bang Mail, dan juga Kak Yolo Ine. Aku bisa berpendapat sekarang. Kalau menurut aku pribadi, yang dilakukan Isa Sega itu termasuk dalam penistaan agama ya guys. Aku juga bukan ahli agama, aku juga nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Jadi boleh teman-teman yang mungkin lebih paham bisa share di video ini. Aku juga tidak menyalahkan seseorang yang memiliki ketertarikan gender yang berbeda atau gender interest atau apa condongnya dia itu kemana gitu ya, jati dirinya gitu ya. Ya beberapa teman yang memiliki sexual interest yang tidak biasa gitu ya, yang artinya dia laki-laki tapi dia merasa dirinya itu ada. Tapi sampai saat ini aku belum memiliki teman yang merupakan seorang transgender. No offense ya guys, tapi izinkan aku berpendapat. Aku nggak masalah sama orang yang memiliki sexual interest yang tidak biasa, yang tidak normal hitungannya ya seperti itu. Tapi untuk dikaitkan dengan keagamaan memang itu adalah hal yang sensitif. Aku bukan orang yang paham agama banget, aku juga bukan orang yang alim-alim banget. Mungkin tidak ada salahnya jika Isa Sega itu mau beribadah ya. Setiap manusia itu punya hak untuk beribadah, dan itu juga sudah tertulis jelas dalam undang-undang bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak beragama dan menjalankan agamanya gitu.
gitu ya. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah ketika Isa Sega itu beribadah tidak sesuai dengan tempatnya. Dalam hal ini, jadi kalau misalkan di Mekah itu kan katanya ada saf perempuan dan saf laki-laki gitu ya. Nah, seorang transgender harusnya tetap pada kodratnya, yaitu ada berada di saf laki-laki, bukan berada di saf perempuan, karena jatuhnya nanti apa sih yang kalau misalkan habis wudhu kan nggak boleh sentuh yang lawan jenis, nah seperti itu gitu kan ya. Hal itu pasti meresahkan, aku yakin itu pasti meresahkan, karena aku juga punya teman-teman yang taat agamanya, yang sangat memperhatikan hal seperti itu. Itu sama aja dong dengan kasus-kasus orang yang sengaja laki-laki misalkan yang berkerudung masuk ke masjid dan duduk di sebelah perempuan. Nah itu sama aja kan halnya dengan seperti itu. Orang yang seperti itu saja ditangkap gitu loh, dihukum, ada hukumnya, apa sih artinya kayak ada tindakannya. Nah masa karena Isa Sega artis terus tidak ada tindakannya gitu kan dari kepolisian atau dari hukum dan lain sebagainya. Jadi menurut aku ya ini harus ditindaklanjuti sih, karena sebenarnya hal seperti ini tidak boleh. Gimana menurut kalian netizen?